Kalau memang di luar itu kita tidak memerlukan, jadi kita tidak usah memberikan ruangan lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judul kali ini, saya akan memberikan 5 tips membangun rumah dari nol. Tonton terus, jangan lupa subscribe, share, dan komen. Oke, kawan-kawan semuanya, lanjut ya. Jadi sesuai judul ya, saya akan membahas tadi 5 tips membangun rumah dari nol. Saya sudah merekap ya, sudah merekap apa saja aspek-aspek yang nantinya akan perlu Anda lakukan ya. Yaitu yang pertama, itu adalah merencanakan rencana rumah Anda dengan matang dan berkonsultasi kepada ahli ya. Semisal Anda mempunyai lahan dengan luasan 100 meter persegi, nantinya model dan juga tata ruangnya seperti apa, nanti Anda bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada pihak perencana dan juga yang berpengalaman ya. Misal nantinya Anda nanti pasti akan diberikan suatu masukan dan juga referensi gambar yang sudah mereka rencanakan. Seperti saya ini ya, ini adalah gambar bangunan perencanaan saya ya. Nanti di dalam buku ini sudah terlengkapi dengan rencana biaya untuk bahannya berapa, habisnya berapa, dan juga tata ruang dan juga tampak bangunan sesuai keinginan Anda. Ini sekedar contoh ya kawan-kawan. Terus yang kedua itu adalah kalau ingin biayanya tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak, desainkan rumah Anda yang tidak rumit ya kawan-kawan. Jadi maksudnya itu ya, kita mendesain bangunan itu dengan sesuai keperluan kita. Seumpama kita hanya memerlukan 4 ruang kamar tidur dan juga 1 dapur, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu. Jadi kalau memang di luar itu kita tidak memerlukan, jadi kita tidak usah memberikan ruangan lagi. Dan juga yang terpenting atapnya ya, atapnya jangan terlalu rumit, karena nanti kalau rumit ya biasanya untuk konstruksinya memerlukan waktu jangka yang panjang dan juga memerlukan biaya dan dana yang berlebih. Oke. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga ini yang terpenting itu tim konstruksi yang efisien ya. Ada 2 metode pelaksanaan ya yang bisa kawan-kawan nanti laksanakan. Yang pertama dengan metode harian ya. Yang pertama di metode harian dan juga yang kedua di metode pemborongan ya. Jadi ada 2 kondisi itu tadi, metode yang tim konstruksi yang bisa kawan-kawan pilih, yang Anda pilih. Tentunya di 2 metode itu ada kekurangan dan juga kelebihan. Tapi secara garis besar yang utama pilihlah tukang, atau yang terpenting tukangnya ya kawan-kawan. Tukang dan juga pekerjanya itu sudah berpengalaman dan juga sudah mempunyai skill yang baik dalam pelaksanaan pembangunan rumah maupun pelaksanaan pembangunan lainnya. Oke. Terus yang keempat ya, tentunya kita kalau memang ingin melakukan pembangunan ya dengan biaya yang agak miring dan juga agak rendah, tentunya yang keempat ini pembahasannya tentang riset dan survei harga material sendiri.
Ya, jadi setelah kita ya yang pertama tadi berkonsultasi dan juga mengefitkan ya, maksud saya apa ya, mengedilkan desain dan juga denah yang kita ingin bangun. Kalau sudah fix, kita tentunya sudah mempunyai catatan harga, rencana anggaran biaya, terus bahan-bahannya berapa, seperti harga genteng, batu bata, dan juga pasir, itu berapa volumenya yang kita butuhkan nanti. Kita bisa menyikapi dulu dengan mensurvei harga dulu, terus jangan satu tempat ya kawan-kawan, beberapa tempat nanti kita survei, seumpama ada satu tempat yang kelihatannya itu harganya lebih miring dan juga kualitasnya tidak terlalu buruk, yang intinya standar, itu kita bisa menggunakannya agar dalam pembangunan kita bisa lebih hemat dan juga lebih efisien dalam keuangan. Oke, terus yang terakhir ya, yang terakhir ini seandainya Anda melakukan pembangunan dengan biaya yang minim, saran saya untuk proses pembangunan itu dilakukan dengan sedikit demi sedikit ya. Seumpama di tahun ini rencana Anda melakukan pembangunan sampai fondasi ya, karena dananya memang masih hanya bisa dilakukan untuk proses pemondasian. Terus yang kedua, seumpama tahun ini fondasi, terus tahun berikutnya sudah tembok sama atap dan seterusnya gitu ya kawan-kawan. Jadi itu bisa menjadi pilihan kalau memang Anda memiliki keuangan dan juga tabungan yang belum mencukupi untuk membangun sepertinya. Jadi itu adalah 5 tips dari saya untuk membangun rumah dari nol. Yang pertama tadi yaitu perencanaan yang matang ya. Yang kedua itu desain yang tidak rumit ya. Desain rumah dan denah yang tidak rumit dan minimalis. Oke, yang ketiga, pilihlah tukang dan jasa konstruksi bangunan ya, seperti pemborong atau lain sebagainya, yang efisien dan bisa diajak kerjasama dengan pekerja yang profesional, yang utama yang sudah berpengalaman ya kawan. Terus yang keempat, riset dan survei harga sendiri material ya. Terus yang kelima, kalau memang terkendala dalam biaya, bangunlah rumah Anda dengan bertahap atau sedikit demi sedikit. Jadi itu tadi 5 tips dari saya, semoga bermanfaat. Salam hebat luar biasa. Jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan komen. Semoga bermanfaat dan mengedukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.